Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shaimin dan shaimat dan khususnya para tribuners di mana saja Anda berada, kali ini pembahasan kita adalah bagaimana mencintai Al-Quran. Saya ingin memulai tausiah ini dengan mengajak para tribuners untuk mungkin bisa melihat handphonenya masing-masing, lalu melihat daftar panggilan. Kira-kira di dalam daftar panggilan itu, nama siapa yang paling berada di atas, kedua, ketiga, keempat, seterusnya ke bawah. Lalu para tribuners silakan turun ke bawah. Cari nomor kontak kita yang paling bawah. Pertanyaannya adalah, kenapa ada teman-teman kita atau orang tua kita atau kekasih kita atau siapapun yang tempatnya berada di atas dalam daftar panggilan itu, dan kenapa ada yang paling bawah? Itu sebenarnya sangat ditentukan oleh kekerapan kita, keseringan kita berkomunikasi dengan nama-nama itu. Kalau kita sering berkomunikasi dengan ayah kita, ibu kita, misalnya tribuners ada di luar kota, atau sering berkomunikasi dengan abang, itu selalu daftarnya di atas. Tapi orang yang tidak pernah kita komunikasi atau komunikasinya setahun sekali, sebulan sekali, atau jarang, maka nomor kontaknya akan di bawah. Saya ingin menggunakan permisalan ini untuk membaca bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Al-Quran itu. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran itu, fa'innahu, karena Al-Quran itu, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberi syafaat, akan menjadi syafaat, akan memberikan pertolongan bagi ashabih, sahabat-sahabatnya." Pertanyaannya, apakah kita ini sudah bersahabat dengan Al-Quran? Kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran? Kalau tribuners mengenal istilah bestie, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bestie itu? Kalau kita lihat dalam kamus, bestie itu kan artinya orang yang paling tahu tentang kita, orang yang paling ngerti tentang kita, orang yang paling paham tentang kita. Itu namanya bestie. Kenapa bisa ada kesepahaman itu? Karena interaksinya, bergaulnya, relasinya itu sangat kuat sekali. Demikian jugalah sejatinya kita dengan Al-Quran. Hubungan kita Al-Quran dengan Al-Quran itu bukan sebatas bahwa kita percaya ada kitab suci Al-Quran yang kita imani. Tapi bagaimana kita menjadikannya itu sebagai sahabat kita. Bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup di dalam memandu jalan kita menuju kebaikan-kebaikan, menuju kebenaran-kebenaran. Untuk sampai pada titik itulah, maka interaksi kita kepada Al-Quran tidak cukup hanya dengan membacanya, tidak cukup hanya sebatas membaca terjemahnya, tapi juga harus bergerak memahami tafsirnya dan pada akhirnya mengimplementasikan, melaksanakan pesan-pesan Al-Quran itu. Dengan demikian, para tribuners, Al-Quran itu tidak boleh hanya kita jadikan bagaikan, ya ini kata bagaikan ini penting, bagaikan mantra. Karena ada orang yang menjadikan Al-Quran itu kayak mantra. Misalnya kan sering kita lihat di film-film hantu, kalau gimana ngusir hantu, ngusir kuntilanak misalnya begitu, apa yang dibaca? Ayat kursi. Misalnya kalau mau rezekinya banyak, apa yang dibaca? Surah Al-Waqi'ah gitu. Silakan aja itu, tapi percayalah,
Al-Quran sebagai petunjuk itu bukan hanya sebatas mengamalkan teksnya itu, menjadikan ritual yang kita ulang-ulang, tapi jauh lebih penting dari itu, bagaimana kita memahami dan menggali pesan-pesannya. Dulu ada debat para tribuners di kalangan ilmuwan muslim, sehingga muncul satu pertanyaan dari diskusi dari debat itu. Lima ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuh. Kenapa umat Islam itu tertinggal dan kenapa yang lain bisa maju? Oleh Syekh Shakib Arslan ini dijawab. Karena jawabannya itu sangat-sangat puitis. Kita tertinggal karena kita meninggalkan kitab suci. Orang lain maju karena mereka meninggalkan kitab sucinya. Kira-kira begitu penjelasannya. Kita akan mendebat itu, tidak akan sepakat. Loh, kita kan gak pernah meninggalkan kitab suci. Umat Islam Indonesia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Buktinya banyak tahfiz, rumah-rumah tahfiz. Kita punya musabaqah tilawatil Quran dari tingkat lurah sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Al-Quran kita ulang-ulang, kita baca dalam ibadah, dalam sholat. Mana mungkin kita meninggalkan Al-Quran? Di sini ada satu masalah. Oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Al-Qaradawi mengingatkan kita, problem kita itu bukan pada membaca Qur'annya, problem kita bukan pada menghafalnya, tapi problem kita yang pertama adalah menggali pesan-pesan di dalam Al-Quran, menggali makna-makna yang kita gunakan dalam kehidupan kita, dan tentu saja problem kita yang terbesar adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Bagaimana menerjemahkan pesan-pesan dalam kehidupan. Karena itulah saya mengajak para tribuners, Al-Quran itu kitab yang komprehensif. Dia bicara tentang sosial, dia bicara tentang ekonomi, dia bicara tentang politik, dia bicara tentang hukum, bahkan bicara tentang sains, bicara tentang teknologi. Dan ayat-ayat sains dalam Al-Quran itu luar biasa. Banyaknya, malah lebih banyak dibanding dengan ayat-ayat hukum. Tetapi lagi-lagi masalahnya, inspirasi pengembangan sains dan teknologi ini walaupun belakangan ada gerak ke arah itu, tapi memang kita belum maksimal dalam menggali pesan-pesan sains dalam Al-Quran. Pesan-pesan sosialnya, pesan-pesan ekonominya. Kembali ke pangkal diskusi kita tadi, kalaulah Al-Quran itu kita yakini sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, dia menjadi penjelas, dia menjadi pembeda, fungsi itu akan berguna. Fungsi itu akan berperan kalau kita benar-benar memahami, menggali pesannya, mengeluarkan nilai-nilainya, lalu menerjemahkan dalam kehidupan yang nyata. Kita gunakan para tribuners Ramadan ini untuk kembali mengeratkan relasi, interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga kegunaan Al-Quran itu bukan hanya nanti di akhirat menjadi penolong kita, bukan hanya sebatas Al-Quran akan bersaksi tentang kita, tapi dalam kehidupan dunia ini pun kita banyak mengambil manfaat dari ajaran-ajaran Al-Quran untuk kebaikan kita. Catatan terakhir, percayalah, ketika tribuners dan kita semua mengamalkan Al-Quran itu, kebaikannya bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi kebaikannya untuk semesta, kebaikannya untuk dunia, karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.